Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Dia menjagai kita, Dia melindungi kita. Kau segalanya bagiku Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan dalam setiap kami. Engkau melingkupi kami Tuhan dengan kebaikan-Mu. Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku. Dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari katakan dengan iman-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, bukan karena apa yang kami lihat, tapi dengan iman percaya kami mau memandang Engkau, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami percaya teguh hanya pada Yesus. Yesus, Allah yang ku percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari mulai sembah Dia, sembah Dia. Tak peduli apapun keadaanmu, baik maupun buruk, percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan perekonomianmu, memulihkan keluargamu. Oh, kami percaya bukan dengan yang kami lihat Tuhan. Kami percaya padamu Yesus, kekuatan kami, pengharapan kami, satu-satunya. Oh, terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu Tuhan sumber kekuatan kami. Oh, kekuatan yang ilahi kami dapat di dalam Yesus. Oh, Kau yang lemah berkatalah aku kuat, karena Tuhan di dalam-Mu. Oh, nararara sikina namararase. Haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan membawa kedamaian. Hadirat-Mu Tuhan membawa kekuatan. Oh, mari sembah Dia. Jesus, we worship You. We believe in You, Jesus. Jesus, Jesus, Yesus. Oh,
tingkatkan nama di atas segala nama. Oh, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Selama-lamanya kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Hadirilah ibadah raya Minggu New Normal secara offline di gereja di Jalan Tegalsari 60 Surabaya. Setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan memenuhi protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids Online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan Tuhan persembahan Tuhan untuk gereja-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan. Dan persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO
link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas puji-pujian yang sudah kami pujikan Tuhan. Kami merasakan kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Membuat setiap kami bangkit Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada hikmat yang baru, ada kekuatan yang baru dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa biarlah Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan selalu. Ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan yang ada, karena dari pemerintah sudah mengatakan banyaknya klaster-klaster keluarga. Jadi saya dorong Bapak Ibu semuanya meskipun di rumah ya dapat menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Ya mungkin kalau social distancing nggak bisa dengan suami dan istri ya, tapi kita jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, olahraga yang cukup ya kan, dan makan yang enak ya. Makan penuhi sumber gizi dalam kehidupan kita. Ya saya rasa nggak ada yang lain Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dilayani oleh hambanya yang luar biasa. Bapak Ibu sudah beberapa kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pastor Kim Hwa. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa malam online dari Gereja Keluarga Allah Blessing. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam tubuh kita ada suatu bagian anggota tubuh yang sangat penting. Dan anggota tubuh ini tidak terlalu besar, dia hanya sedang-sedang saja, tetapi dia mempunyai pengaruh yang besar saudara. Kalau kita tidak ada anggota tubuh yang satu ini, kita tidak dapat merasakan apa itu rasanya asin, manis, pahit, getir, dan sebagainya. Selain dia dapat untuk merasakan, dia juga punya satu kegunaan saudara. Kalau tidak ada bagian anggota tubuh ini, maka dunia ini akan sepi saudara, tidak ada suara. Nah saudara mungkin tahu apa yang saya maksud? Ya, bagian tubuh itu adalah lidah. Lidah kita itu banyak sekali berisi syaraf-syaraf sehingga dia bisa dipakai untuk merasakan manis atau asin atau pahit. Nah, saudara bayangkan kalau misalnya kita tidak punya lidah, kita makan, rasanya pasti enggak karuan saudara. Kita enggak bisa merasakan apakah itu pedas atau asin atau manis, semua sama. Demikian juga saudara, kalau kita tidak punya lidah, kita tidak bisa berbicara. Karena lidah ini dipakai selain untuk merasakan juga untuk berbicara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lidah ini saudara, meskipun kecil, tapi sangat besar kuasanya. Bahkan dia bisa membuat suatu pertengkaran yang hebat. Karena apa? Karena lidah ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana mempunyai lidah orang yang benar, lidah orang yang percaya. Itu berbeda saudara. Kita tidak boleh dengan seenaknya mengucapkan sesuatu kata-kata. Karena apa? Karena lidah kita itu sudah diurapi Tuhan. Dan kalau lidah sudah diurapi Tuhan, maka apa yang kita katakan itu bisa terjadi saudara. Maka itu kita harus sangat hati-hati menggunakan lidah kita. Adapun judul renungan malam hari ini saya berikan judul Lidah Orang Percaya. Mari kita baca di Yakobus 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Stop di sini dulu saudara. Di sini dikatakan
lidah suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ini benar saudara, kalau kita tidak menggunakan lidah kita dengan baik, maka perkataan yang harusnya tidak ada suatu perkara, itu bisa menjadi perkara yang sangat hebat, sangat besar sekali. Dan itu bisa merusak saudara. Jadi lidah ini kita harus jaga baik-baik. Karena di dalam lidah kita bisa memperkatakan sesuatu yang buruk, juga memperkatakan sesuatu yang baik. Kemudian kita lanjut di ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah saudara, jelas sekali di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Maka dari itu saudara, kita tidak boleh, sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengutuk. Karena apa? Dari lidah yang sama, dari mulut yang sama, keluar pujian untuk Tuhan. Dan itu kita tidak bisa saudara. Jangan sampai kita mengutuk. Karena apa? Kalau kita mengutuk, maka selanjutnya itu adalah penderitaan yang kita berikan kepada orang yang kita kutuk. Untuk itu saudara, kita lebih memilih untuk memberkati sesama kita daripada kita mengutuk. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang harus dilakukan bagaimana sebagai orang percaya mempunyai dan menggunakan lidah yang benar. Yang pertama yaitu menguasai diri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lidah, perkataan itu timbulnya dari dalam hati, saudara. Kalau hati kita pahit, maka yang keluar juga pahit. Kalau dalam hati kita jengkel, yang keluar adalah kemarahan. Kalau dalam hati kita sukacita, yang keluar adalah kata-kata pujian, kata-kata berkat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita menguasai diri kita sehingga tidak sampai lidah kita ini berkata yang tidak benar. Saudara bisa buka di dalam Galatia 5 ayat 22. Di sini adalah sudah tahu semua ya saudara, itu adalah buah roh. Mari kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mempunyai kasih. Kenapa kita harus mempunyai kasih? Kalau kita punya kasih, kita pasti merasa sukacita. Kalau kita sukacita, kita pasti damai sejahtera, saudara. Seperti yang disebutkan di ayat 22. Nah, kalau kita sudah punya damai sejahtera, kita sudah bisa sukacita, kita punya kasih, tentunya kita menjadi orang yang sabar. Karena orang yang punya kasih pasti orang yang sabar. Tidak mungkin saudara, orang yang punya kasih itu orang yang kejam. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi orang yang punya kasih pasti dia sabar. Dan kalau kita punya kasih, kita juga orang yang bermurah hati. Kita banyak mempunyai kemurahan di dalam hati kita. Dan kalau semuanya itu kita lakukan, kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran dan kemurahan, maka itu semua menjadikan kita baik adanya, sehingga kita mempunyai kebaikan terhadap sesama maupun terhadap keluarga kita, teman-teman kita, maupun kepada Tuhan. Kita mempunyai kebaikan. Dan kalau kita punya kasih, kita juga punya kesetiaan, saudara. Karena seperti di dalam suatu rumah tangga, kalau ada kasih, maka saya yakin dan percaya tidak akan ada namanya perceraian. Karena kasih menutupi segalanya, kasih membuat
segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik dan menjadikan kita pasangan yang setia sampai Tuhan memisahkan kita, saudara. Dan kalau kita sudah setia, maka di ayat 23 di sini kita kalau punya kasih, kita pasti seorang yang lemah lembut. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin orang punya kasih itu suka marah, tidak mungkin, saudara. Dia pasti lemah lembut. Dia meskipun dia menegur dengan lemah lembut, saudara. Dan itu semua boleh kita katakan kalau kita sudah punya semua buah roh itu, maka itulah dinamakan penguasaan diri. Jadi kalau ada sesuatu, omongan atau kata-kata yang menyakitkan hati kita, kita dapat menguasai diri kita. Kita tidak terbawa arus, saudara. Kita tidak mudah marah. Kita menjadi orang yang sangat sabar, bahkan kita menjadi orang yang lemah lembut. Disitulah letak daripada penguasaan diri ini, saudara. Kita harus bisa, karena kalau kita bisa menguasai diri kita, kita sudah menang atas diri kita, maka lidah bibir kita juga akan terkendali, saudara. Karena dikatakan di Yakobus ayat 8 tadi, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Siapa yang berkuasa menjinakkan lidah? Hanya Tuhan dan kita sendiri, saudara. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah letakkan kasih itu yang Bapa ajarkan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti bisa menguasai diri kita. Dan Tuhan itu dapat merubah watak seseorang, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, bahkan sudah memfitnah kita, atau menjelek-jelekkan kita, bahkan menghancurkan kehidupan kita. Tanpa kasih Tuhan, tanpa Tuhan, penyertaan Tuhan, kita tidak bisa, saudara. Maka dari itu kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Caranya gimana, saudara? Kita harus sering baca firman Tuhan. Baca terus, ngerti enggak ngerti, baca terus, saudara. Nanti suatu saat Tuhan sendiri yang akan mengertikan, yang memberikan roh hikmat pengertian untuk kita mendalami apa yang kita baca dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, saudara, setiap kali saudara baca itu berbeda-beda artinya di dalam penerapan di dalam kehidupan kita. Meskipun ayat yang sama, pasal yang sama, tetapi bisa berbeda di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah sering membaca firman Tuhan, saudara, kita sudah sering berdoa, kita sudah sering mendekat kepada Tuhan, kita bercakap-cakap, berkomunikasi senantiasa bersama Tuhan, maka lambat laun, pelan-pelan, saudara, Tuhan akan ubahkan watak kita. Yang biasanya suka marah, diubah Tuhan menjadi seorang yang sabar. Karena apa? Karena dengan sering membaca firman Tuhan, maka kita mempunyai hati dan pikiran Tuhan. Bukan hati dan pikiran kita sendiri lagi, tetapi sudah hati dan pikiran Tuhan. Kalau kita sudah punya hati dan pikiran Tuhan, maka kita dapat menguasai diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang lembut, orang yang sabar, orang yang bermurah hati. Itu yang maunya Tuhan, saudara. Tuhan mau kita seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Meskipun kita lihat bagaimana penderitaan Tuhan sewaktu dia dihina, ditelanjangi, diludahi, dilukai, tetapi dari lidah bibirnya tidak terucap satu kata-kata kutuk, tapi malah kata-kata berkat, saudara. Karena apa? Kalau kita memberikan suatu kata-kata berkat kepada orang yang menyakiti kita, itu berarti kita menurunkan berkat Tuhan atasnya, saudara. Dan berkat itu nanti bisa mengubah orang itu menjadi baik. Jadi tidak suka menjelek-jelekkan kita lagi, saudara. Tapi kalau kita marah kepada orang yang menjelek-jelekkan kita, dia akan semakin terus menyerang kita. Semakin terus dan terus dia menekan kita, saudara. Dia memancing emosi kita terus. Nah,
Kita kan enggak mau hidup seperti itu, saudara. Kita mau semuanya itu hidup aman, damai, ada sukacita. Itu membuat kita, wajah kita berseri-seri, saudara. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kedua, kita harus melibatkan Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, kita harus sering baca firman, kita harus sering berdoa, kita sering mendekat kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan kita juga meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus ini, saudara, roh yang diberikan kepada Bapa untuk menolong kita. Sewaktu Tuhan naik ke surga, dia menjanjikan, memberikan rohnya yang kudus untuk kita, anak-anaknya. Nah, saudara, kalau Roh Kudus ini sudah diberikan Bapa kepada kita, ada di dalam kita, kenapa kita tidak memakai? Kenapa kita tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus ini bisa kita ajak komunikasi, saudara, seperti saudara dan saya kalau berkomunikasi. Roh Kudus kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu suara Roh Kudus. Seperti saya berikan contoh, misalnya kita mau jalan pergi. Nah, sewaktu itu hati kita bimbang, kok rasanya nggak enak ya? Kok rasanya mau pergi kok nggak enak ya? Kenapa ya? Kenapa? Pergi enggak. Nah, itu saudara, itu suara Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa mungkin ke depannya kalau kita pergi ada sesuatu, mungkin ban kita bocor atau mungkin kendaraan kita mogok atau hujan. Nah, seperti itu, saudara. Tuhan itu selalu menyayangi kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Kalau kita tidak sering berkomunikasi dengan Roh Kudus, maka hidup kita ini seperti enggak ada tuntunannya, saudara. Kita seperti berjalan sendiri dan itu tidak baik adanya. Tapi kalau kita melibatkan Roh Kudus di dalam setiap apapun yang kita perbuat, libatkan Roh Kudus. Seperti kalau kita akan, katakanlah kita bekerja di suatu perusahaan. Mungkin kita mau berangkat kerja, kita sudah berdoa. Kita sudah berdoa, minta perlindungan Tuhan dan sebagainya. Nah, sewaktu di tempat pekerjaan, tiba-tiba ada meeting mendadak atau harus menjumpai klien, itu sebaiknya, saudara, kita berdoa. Kita minta pengertian daripada Roh Kudus. Minta hikmat daripada Roh Kudus, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Juga apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita itu bisa kita mengerti. Sehingga klop, saudara, enggak melenceng. Kalau melenceng, hasilnya enggak baik. Nah, kita juga seperti itu. Kita harus minta untuk Roh Kudus selalu menyertai kita dan mengingatkan kita, menjaga lidah bibir kita agar tidak keluar perkataan-perkataan yang buruk. Katakanlah di dalam suatu rumah tangga, kalau suami misalnya pulang dari tempat kerja, dia sudah membawa beban yang begitu banyak, sampai di rumah, tadi mungkin di tempat kerja dia dimarahi atasan atau proyeknya gagal. Nah, dia membawa suatu kejengkelan di dalam hatinya. Dia pulang ke rumah ketemu istrinya. Istrinya baru mungkin nanya, "Pak, habis ini ayo kita ke supermarket sebentar, kita beli bahan daripada makanan, ini kok ada yang habis." Tetapi karena suami ini tidak bisa menguasai dirinya, saudara, dia marah. Dia sudah jengkel, yang terucap adalah kemarahan. Lah, istrinya yang merasa, kok aku dimarahi, aku nggak tahu apa-apa kok dimarahi. Nah, tapi dia nggak berani jawab.
dia tularkan kepada anaknya. Dia jengkel kepada anaknya, marah kepada anaknya. Dan anaknya juga marah kepada mungkin pembantunya, saudara. Dan itu seperti itu terus. Jadi akan ada pertengkaran-pertengkaran. Tetapi kalau si istri ini tadi, sewaktu suaminya datang, dia sebelum dia berucap kepada suaminya, sebelum ngobrol, mungkin dia bilang, Roh Kudus, tolong ya Roh Kudus, ini aku mau ngobrol nih sama suamiku, kok kelihatannya suamiku wajahnya kok serem ya hari ini ya. Kenapa ya? Roh Kudus kasih hikmat saya, kasih pengertian. Kenapa? Apa yang harus saya ucapkan? Sehingga apa yang saya ucapkan boleh menenangkan hatinya. Nah, saudara, kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya, pasti tidak ada pertengkaran. Karena pertengkaran itu, saudara, biasanya adalah salah komunikasi. Jadi, apa yang kita mau itu tidak sama dengan apa yang orang lain mau. Nah, biasanya kalau setelah selesai pertengkaran, biasanya kalau sudah cooling down, maka kita bisa berpikir, mestinya tadi itu loh ya, kamu tuh nggak usah marah-marah loh Pak. Kan aku cuman bilang kalau kamu nggak capek. Terus mungkin sudah cooling down, maka bapaknya bilang, iya ya, harusnya tadi aku ya nggak marah-marah, wong kamu loh nggak maksa, cuma bilang kalau nggak capek. Tapi karena itu tadi saudara, karena tidak ada pengertian, tidak ada roh pengertian, tidak ada hikmat, maka akan bertengkar. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang lain. Saya yakin dan percaya kalau kita selalu melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, semua kehidupan kita akan baik-baik saja, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lidah kita itu juga bisa memberi semangat kepada orang lain. Seperti di dalam, tidak usah kita baca, dalam Yesaya 50 ayat 4, itu dikatakan bahwa kita tuh punya lidah seorang murid. Nah, seorang murid itu bisa membangkitkan semangat, seorang guru bisa membangkitkan semangat dari muridnya. Nah, bagaimana seorang guru perkataannya bisa membangkitkan semangat? Nah, kalau kita mendengar dari guru kita dan kita memperhatikan kata-kata daripada guru kita, saudara, dan ada pimpinan Roh Kudus di dalam perkataan guru-guru kita itu, maka dengan sendirinya semangat kita akan bangkit. Contoh, misalnya suatu murid yang gagal ujiannya. Sebagai seorang guru yang bijaksana, dia tidak mungkin malah menekan muridnya. Kamu ini gimana sih? Mosok semua temanmu lulus, kamu tok yang tidak lulus. Kamu tidak belajar ya? Mestinya seorang guru tidak boleh, saudara, berkata seperti itu. Karena itu apa? Itu akan menjatuhkan mental daripada muridnya. Jadi mengurangi semangatnya. Tetapi seorang guru yang punya Roh Kudus di dalamnya dan bisa menguasai dirinya, dia akan memberi semangat, dia akan memberikan, sudah enggak apa-apa, kalau ini gagal masih ada kesempatan lagi, berusaha lebih keras lagi, ayo, kamu yang enggak mengerti di mana, nanti tanya Pak Guru, nanti Pak Guru akan jelaskan sampai kamu mengerti. Dan itu, saudara, akan membawa semangat dari murid ini untuk bangkit kembali. Semangatnya ada kembali. Oh ya, dia merasa ada yang mendukung dia, ada yang menopang dia, dan akhirnya dia bisa berhasil, saudara. Demikian juga Tuhan Yesus mau kita seperti itu. Kita bisa menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin saat ini sedang ada dalam kesusahan. Karena situasi saat ini, saudara, situasi pandemi, banyak orang susah. Kerja juga WFH, bahkan ada yang di PHK. Nah,
itu beban mereka terlalu berat, saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus memberikan semangat kepada mereka. Kita harus punya lidah yang memberikan berkat, bukan lidah yang penuh dengan api kemarahan, saudara. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Seperti tadi buah roh, itu akan terpancar dari kehidupan kita. Sehingga banyak orang akan melihat bahwa Yesus Tuhan adalah hidup. Dia sanggup menolong, dia sanggup menopang, dia sanggup melepaskan kita dari segala beban permasalahan kita. Asalkan satu, libatkan dia menurut apa yang Tuhan mau, saudara. Kita pasti bisa, saudara. Kita pasti bisa lepas dari segala persoalan. Meskipun persoalan itu seolah-olah jalannya buntu. Seolah-olah sudah tidak ada pengharapan. Tetapi kalau ada orang di sekitar kita yang memberi semangat kepada kita, maka kita dapat bangkit kembali. Dan itu sudah saya alami sendiri, saudara. Di saat saya ada permasalahan yang sangat besar, saudara, Bapak Gembala di tempat ini selalu memberi semangat. Ibu Gembala memberi semangat. Ayo bangkit, kamu bisa, pasti bisa. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Gembala di sini punya kasih yang besar, saudara. Dia penuh peduli kepada anak-anaknya, kepada domba-dombanya. Kalau sewaktu saya dan suami saya sedang dalam permasalahan besar itu, saudara, Bapak Gembala selalu menelpon suami saya. Ayo kembali beribadah, sudah enggak apa-apa. Berjalan bersama Tuhan, pasti bisa. Ibu Gembala pun juga seperti itu. Dia memberi semangat, setiap ketemu memberi semangat, saudara. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya paling senang ditelepon Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala kalau telepon mesti begini, saudara. Shalom, halo, hambanya yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yes, amin, saya aminkan, saudara. Meskipun perkataan itu kelihatannya sederhana, tetapi itu membawa semangat, saudara, dan membawa sukacita. Karena apa? Mana ada orang yang tidak mau dikasih berkat? Pasti mau, saudara. Itu sukacita. Jadi saya kalau ditelepon Bapak Gembala pasti senang, karena itu tadi, pasti seperti itu. Dan Bapak Gembala kita itu orang yang suka tertawa, saudara. Dia kalau tertawa itu lepas tertawanya, tidak dibuat-buat. Dan setiap kali saya datang ibadah, Bapak Gembala selalu menyambut kita. Siapapun orangnya, saudara. Entah itu tua, entah itu muda, laki, perempuan, semua disambut Bapak Gembala dengan keramahannya. Kalau dulu belum zamannya pandemi, saudara, kita kalau yang bapak-bapak ketemu Bapak Gembala mesti memeluk sambil berkata, diberkatilah engkau. Loh, saudara, senang kan kalau punya lidah bibir seperti Bapak Gembala. Itu kan menyemangati orang. Meskipun saat itu mungkin kita lagi susah, tapi dengar Bapak Gembala seperti itu, bicara seperti itu, maka kita akan semangat, kita bangkit, saudara. Bangkit lagi, oh iya ya, masih ada orang yang memperhatikan aku. Bapak Gembala di tempat ini memperhatikan aku. Sehingga apa, saudara? Semangatnya bangkit dan dia terus mencari Tuhan, dan akhirnya menemukan jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar sehingga segala permasalahannya beres, terselesaikan dengan baik. Saya sudah menyaksikan banyak sekali, saudara, jemaat keluarga Allah Blessing yang sudah ditolong Tuhan begitu dengan luar biasa, saudara. Apapun permasalahannya, itu semua Tuhan selesaikan. Meskipun kelihatannya tidak ada jalan keluar, tetapi selalu kita mendekat, bawa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa lepas. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ciri-ciri lidah orang percaya, yaitu lidahnya itu
perkataannya itu penuh dengan hikmat, penuh dengan marifat, dan yang lebih lagi, perkataannya itu perkataan yang bijaksana. Seorang yang percaya, yang lidahnya sudah diurapi, itu pasti saudara, perkataannya bijaksana saudara. Tidak pernah menjatuhkan orang seperti Bapak Gembala yang saya sebutkan tadi. Dia selalu memberi semangat. Itu tidak di gereja saja loh saudara. Kalau saudara ketemu dengan Bapak Gembala di tempat ini, mau di mall, mau di pasti entah itu kita yang tahu kita nyapa duluan, atau Bapak Gembala yang tahu, Bapak Gembala itu menghampiri kita dan dia pasti menyapa kita saudara dengan ramah, dengan kasih. Itulah cirinya Bapak Gembala kita. Kalau nggak percaya saudara beribadah di sini, kenalan sama Bapak Gembala, kemudian ketemu di jalan, nanti kan disapa sama Bapak Gembala dengan sukacita. Nah itulah saudara, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, bisa menguasai lidah kita, maka kata-kata kita adalah kata-kata berkat. Sekalipun kita marah saudara, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Terutama kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kadang-kadang namanya anak itu menjengkelkan saudara. Kalau masih kecil dikasih tahu kan bandel. Tapi kita sebagai seorang tua jangan mengatakan perkataan yang buruk saudara. Kita harus menciptakan dia menjadi baik. Kita harus ucapkan, meskipun dia bandel nakal, oh kamu ini baik ya, kamu ini baik sekali, kamu pandai. Dan itu jika kita ucapkan terus menerus, maka itu akan membentuk karakter anak kita menjadi baik. Nah saudara, tapi kalau kita mengatakan sesuatu yang buruk, ya terjadi seperti apa yang kita katakan. Maka itu berjaga-jagalah. Hati-hati dengan lidah kita saudara. Karena lidah kita ini sekali lagi kecil tetapi penuh dengan kuasa. Dan lidah kita ini tidak bisa diubah saudara. Dia paten, tempatnya juga tersembunyi. Dia juga dijaga dengan baik. Maka itu kenapa kita harus menjaga ucapan kita. Karena Tuhan sendiri sudah menjagai lidah kita. Dia ditaruh di dalam suatu rongga. Untuk apa? Untuk mengendalikan lidah kita saudara. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selalu minta tuntunan Roh Kudus. Kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, maka setiap perkataan kita itu akan tepat. Dan akan berbuah saudara. Memberikan buah. Buah apa? Buah jiwa. Dengan orang melihat perkataan kita, tutur kata kita, mereka akan melihat, oh iya, berarti mereka itu orang yang baik. Mereka itu orang yang selalu bertutur kata lembut. Dan mereka akan melihat, oh begini cirinya orang percaya yang bisa menguasai lidahnya, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan bisa kita bawa tanpa kita menginjil saudara. Tetapi dari sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan kita bisa membawa banyak jiwa bagi kerajaan Bapa di surga. Nah demikian saudara, itu yang bisa saya bagikan saat ini, malam hari ini. Saya cuman mengharap saudara apa yang sudah saya bagikan dapat memberkati saudara semua di tempat ini dan kita semua bisa mempunyai buah roh sehingga hidup kita ada damai sejahtera. Karena kalau ada damai sejahtera, hidup kita enak saudara. Tidak stres saudara kalau kita punya damai sejahtera. Nah, saudara, biarlah apa yang saya bagikan malam hari ini boleh kita lakukan dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan
kita semua boleh selalu bersuka cita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya mari kita menjaga lidah bibir kita karena lidah kita ini memiliki kuasa, perkataan kita ini memiliki kuasa. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Yang sangat menguatkan setiap kami Tuhan, supaya kami menjaga apa yang keluar dari lidah bibir Tuhan. Sehingga setiap perkataan Tuhan yang keluar dapat memberkati Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dapat memberikan buah yang manis untuk sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang terpenting adalah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam kesehatannya Tuhan. Juga berkati dalam anak-anaknya Tuhan yang di Lombok Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Firman Allah berkata bahwa engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau. Memberkati engkau sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.